Asal-usul penyihir. Konon, awal keberadaan wanita di bumi bukanlah karena dilahirkan, melainkan diturunkan langsung dari surga dalam wujud malaikat. Mereka turun dengan sepasang sayapnya yang putih menyerupai sayap merpati, namun dengan rentangan lebih besar, sekitar 2 atau 3 meter. Halus bagaikan porselin, rambut mereka lebat, berwarna hitam legam dan tergerai. Para malaikat itu pun menguasai ilmu sihir, mereka ahli merapal mantra untuk menciptakan keindahan. Namun, betapa terkejutnya para wanita itu ketika sampai di bumi. Walau sama indahnya dengan surga, kehidupan bumi begitu berbeda. Di surga, semua makhluk bahagia dengan mudahnya. Seluruh kehidupan berlangsung damai. Sebaliknya di bumi, segala yang hidup tak pernah benar-benar berhak atas kedamaian. Semua makhluk menyimpan keresahan dan beban hidupnya masing-masing. Bahkan, burung-burung yang bernyanyi riang di pagi hari meragukan kepulangannya di sore hari. Bahaya ada di mana-mana dan bisa datang kapan saja. Para wanita mulai mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka takut tak bisa bertahan hidup di bumi. Mereka heran mengapa mereka tidak dibekali pelatihan atau buku manual dari surga tentang cara hidup di bumi. Bagaimana mendapatkan makanan, membuat pakaian, membangun tempat tinggal, semuanya itu tidak mereka ketahui. Para wanita baru paham alasannya setelah bertemu makhluk bumi yang disebut pria. Para pria yang berasal dari desa ini sangat berbeda dengan wanita. Mereka bertumbuh tinggi, kekar, dan berotot dengan rahang keras berbentuk persegi. Rambut-rambut di sekujur tubuh mereka lebat, terutama di bawah hidung, telinga, sampai sekitar dagu. Pria adalah makhluk yang sangat sempurna untuk hidup di bumi. Mereka menguasai berbagai keterampilan mulai dari ilmu berburu, bercocok tanam, beternak, menjinakkan kuda, membangun rumah, merakit gerobak dan kapal, membuat senjata dan alat pertukangan, sampai menyamak kulit binatang untuk bahan pakaian. Selain itu, mereka juga ahli dalam bidang seni, sastra, pendidikan, organisasi, kemasyarakatan, ilmu kesehatan, pengobatan, bahkan mereka juga memahami metode pengolahan lingkungan berkelanjutan. Para wanita jatuh cinta pada kekuatan dan keterampilan para pria. Sebaliknya, para pria jatuh cinta pada kecantikan dan kelembutan para wanita. Sepasang demi sepasang dari mereka kemudian memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Dari pria, wanita mendapatkan pelindungan dan keamanan. Dari wanita, pria memperoleh kelembutan dan kasih sayang. Ketika wanita jatuh cinta, ia akan kehilangan kecerdasan dan kebijaksanaannya, tetapi tidak kebaikan dan ketulusan hatinya. Meskipun demikian, pria yang baik akan tetap membimbing, melindungi, dan mencintai wanitanya hingga ia memperoleh kemuliaan hidup. Wanita yang jatuh cinta juga akan dengan sukarela menyerahkan sayapnya kepada pria yang dicintainya. Dengan sepasang sayap dari wanita, pria akan menjadi semakin hebat dan sukses mengembangkan keterampilan hidupnya di bumi. Malangnya, tidak semua pria bertanggung jawab dan memberikan balasan yang layak terhadap kasih sayang wanita. Sebagian pria justru meninggalkan wanita berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Mungkin karena naruli pria yang suka berburu binatang liar, mereka justru mudah mengabaikan wanita. Wanita-wanita yang disakiti dan ditinggalkan pria pelan-pelan menjadi kehilangan dirinya dan kehilangan kecantikannya, serta tubuhnya yang sempurna. Mereka sedih, kesepian, putus asa, dan tidak berdaya. Ketika mematut diri di cermin, keadaan mereka sangat memprihatinkan. Tubuh langsing mereka telah menjadi kurus dan bengkok, wajah mereka yang cantik kini kendur dan berjerawat.
Kulit mereka yang putih bersih dan halus berubah kusam keriput dan berbintik-bintik. Keputusasaan membuat wanita mulai membenci bumi dan merindukan surga. Mereka pun pelan-pelan menghindar dan menyingkir dari kehidupan manusia. Wanita-wanita yang patah hati itu pergi meninggalkan desa, lalu pindah mendiami gunung-gunung, bukit, air terjun, tebing, dan tempat-tempat terpencil yang mengingatkan mereka akan kehidupan di surga. Lambat laun, mereka menyebut diri mereka penyihir dan dengan sengaja menyebarkan isu untuk menakut-nakuti manusia bahwa mereka makhluk yang jahat, kejam, dan suka makan daging anak-anak. Itulah salah satu cara agar mereka aman dari gangguan dan ancaman manusia. Suatu hari, kerinduan para wanita akan surga tidak terbendung lagi. Mereka berniat kembali ke sana. Karena tak lagi memiliki sayap, dengan sisa sihirnya, mereka mengubah sapu menjadi alat terbang sederhana. Betapa sedihnya para wanita karena ternyata sapu terbang tak cukup kuat untuk membawa mereka kembali ke surga. Penderitaan dan kesengsaraan telah membuat mereka lemah sampai kehilangan kekuatannya. Namun, mereka tidak menyerah. Di malam hari, ketika semua orang terlelap dan keadaan sudah sepi, mereka kerap terbang dengan sapu di antara awan. Mereka berusaha dan terus mencoba meski tak pernah benar-benar kembali ke surga. Nah, Sobat YouTube, itu mitos tentang asal-usul penyihir. Terlepas dari itu semua, kuasa Tuhan adalah yang utama. Terima kasih telah menonton channel Tara The Eka. Bye-bye.